Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Hai teman-teman di dunia digital, pernahkah kalian membayangkan bagaimana kondisi Indonesia saat masa penjajahan dan imperialisme dulu? Masa itu benar-benar menjadi masa sulit dan penuh penderitaan bagi rakyat Indonesia. Namun, bagaimana sebenarnya para pemimpin kita saat itu merespon situasi tersebut? Dan apakah dampaknya masih terasa hingga sekarang? Di dalam video materi sejarah kelas 11 kali ini, kami akan mengajak kalian untuk menjelajahi bagaimana bangsa Indonesia merespon kolonialisme dan imperialisme, serta membahas dampaknya yang berkelanjutan di tanah air kita. Jadi, mari kita simak video ini sampai selesai. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme. Apa saja yang mendorong terjadinya keduanya di Indonesia? Berikut penjelasannya. Kolonialisme, yang berasal dari kata kolonus, yang berarti menguasai, merujuk pada upaya suatu negara untuk memperluas wilayah kekuasaannya di luar wilayah asalnya. Tujuan kolonialisme adalah mencapai dominasi dalam ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya memiliki kekayaan alam yang dibutuhkan oleh negara kolonial. Selama masa kolonialisme, ada keyakinan bahwa bangsa yang melakukan penjajahan dianggap lebih unggul daripada bangsa yang dijajah. Imperialisme, yang berasal dari kata imperium, berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau kekuasaan. Imperialisme adalah kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk aslinya, dengan tujuan memperluas pengaruh politik dan ekonomi, serta seringkali melibatkan penggunaan kekuatan militer. Perbedaan utama antara kolonialisme dan imperialisme adalah tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasaan wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk diambil oleh negara penjajah. Sementara itu, imperialisme berfokus pada penguasaan politik dan pemerintahan negara lain untuk mempengaruhi negara tersebut. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme telah ada sejak abad ke-15, ketika bangsa Eropa menjajah berbagai wilayah di seluruh dunia, termasuk Nusantara, Indonesia. Ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk datang ke wilayah ini, seperti jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, penurunan ekonomi dan perdagangan Eropa, dan revolusi industri. Kolonialisme dan imperialisme modern berkembang setelah revolusi industri, dengan tujuan utama mengembangkan ekonomi Eropa. Revolusi industri mendorong Eropa untuk menciptakan kapal laut yang memungkinkan mereka menjelajahi samudra mencari sumber daya di seluruh dunia. Misi ini juga didorong oleh semangat perang salib. Seiring berjalannya waktu, ambisi bangsa Eropa untuk menguasai berbagai negara tumbuh, terutama di wilayah-wilayah seperti Indonesia yang kaya akan rempah-rempah seperti lada, cengkih, dan pala. Rempah-rempah ini menjadi komoditas yang sangat diminati di Eropa pada masa itu. Wilayah ini kemudian disebut Hindia. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 aspek utama yang mencerminkan respons bangsa Indonesia terhadap sistem kolonialisme dan imperialisme, yaitu aspek ekonomi dan politik, sosial dan budaya, seni dan sastra, serta pendidikan. Berikut adalah penjelasannya. Aspek ekonomi dan politik. Pada masa kolonialisme dan imperialisme, bangsa Indonesia mengalami kerugian ekonomi dan politik. Oleh karena itu, mereka melancarkan perlawanan terhadap penjajahan oleh Portugis, VOC, dan pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa perang dan perlawanan ekonomi dan politik yang terjadi antara lain. Perlawanan terhadap Portugis, seperti perjuangan Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh. Perlawanan terhadap VOC, termasuk perlawanan Kesultanan Mataram, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Banten. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda setelah Belanda kembali berkuasa, termasuk perlawanan rakyat Maluku, Palembang, dan Tapanuli. Aspek sosial dan budaya. Bangsa Indonesia juga melancarkan gerakan sosial budaya sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ini termasuk protes terhadap ketidakadilan dan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Gerakan sosial ini melibatkan petani yang merasa dirugikan oleh praktik penjualan dan pemberian tanah kepada individu atau perusahaan swasta yang kemudian menjadi tuan tanah.
Selain itu, ada juga gerakan Mesianisme, yang berpusat pada harapan akan datangnya pemimpin yang adil atau Imam Mahdi yang akan menyelamatkan rakyat. Gerakan ini sering melibatkan tokoh pemimpin agama. Aspek seni dan sastra. Selama perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, seni dan sastra memainkan peran penting dalam menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi. Karya-karya sastra dari periode ini juga membangkitkan semangat kemerdekaan. Beberapa penulis terkenal pada masa itu dan karya sastra mereka termasuk Edward Douwes Dekker, Max Havelaar, Mas Marco Kartodikromo, Student Hijau dan Rasa Merdeka, dan Suarsih Joyopuspito, Manusia Bebas. Aspek pendidikan. Perjuangan dalam bidang pendidikan juga menjadi salah satu aspek penting dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Para tokoh pendidikan Indonesia di masa penjajahan Belanda mendirikan sekolah-sekolah swasta untuk memajukan pola pikir dan semangat nasionalisme masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah swasta ini sering disebut sekolah liar oleh pemerintah kolonial Belanda, karena mereka dianggap mengancam kedaulatan dan kekuasaan Belanda di Indonesia. Dua sekolah swasta yang penting pada masa itu adalah Indische Nederlandse School Kayu Tanam, didirikan oleh Muhammad Syafei di Kayu Tanam, Padang. Sekolah ini melahirkan banyak tokoh besar dalam sejarah politik dan seni nasional. Taman Siswa, yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Taman Siswa menjadi salah satu organisasi pergerakan yang berfokus pada pendidikan selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekolah-sekolah ini memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan untuk membangun kesadaran politik dan nasionalisme. Mereka mendorong siswa untuk berpikir rasional, mengembangkan karakter yang baik, dan memiliki keterampilan yang berguna. Demikianlah rangkuman mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Semoga informasi ini bermanfaat sebagai referensi belajar bagi kita semua.